Tangkap di Jalan Raya Narogong, Cilengsi disoraki warga dengan nyanyian lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara di Jakarta, polisi menangkap otak kasus pencurian puluhan paket buku tulis senilai 40 juta rupiah. Kejadian unik terjadi saat dua penjamret yang tertangkap di Jalan Raya Narogong, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, digiring oleh polisi ke atas mobil patroli menuju Polsek Cilengsi pada Senin malam. Warga yang mengepung kedua penjamret dengan kompak menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, kedua penjamret tas tersebut gagal kabur setelah terjatuh dari sepeda motor akibat ditendang oleh korban. Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian beramai-ramai menangkap kedua penjamret. Sementara di ibu kota, personel unit reserse kriminal Polsek Pademangan pada Senin malam menangkap otak kasus pencurian puluhan paket buku tulis. Polisi menangkap tersangka pelaku saat sedang melintas di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin malam. Kasus pencurian ini terjadi pada Sabtu 1 April lalu. Komplotan pencuri yang berjumlah 8 orang membawa kabur 39 paket buku tulis bernilai 40 juta rupiah dari sebuah ruko di Pademangan Timur, Jakarta Utara. 5 orang tersangka sudah diringkus polisi sementara 3 orang lainnya masih dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang warga yang mengaku sebagai dukun pengganda uang ditangkap Satuan Reskrim Polres Banjarnegara, Jawa Tengah setelah terbukti membunuh korbannya. Saya pernah lewat sini ada gundukan tanah, tapi saya nggak tahu itu bahwa itu dalamnya ada mayat. Aksi dukun palsu yang mengaku bisa menggandakan uang membuat geger warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berawal dari penangkapan TH atau biasa dikenal dengan Mbah Slamet oleh anggota Satreskrim Polres Banjarnegara di rumahnya Sabtu malam lalu. Penangkapan TH ini dilakukan setelah terbongkarnya kasus pembunuhan terhadap PO yang jasadnya dikubur di jalan setapak menuju hutan. Senin pagi, Polres Banjarnegara melakukan gelar perkara terhadap kasus ini sekaligus menangkap BS yang ikut membantu TH dalam melakukan aksi penggandaan uang. Saudara PS ini mengupload ke Facebook. Isi daripada Facebook itu bahwa Saudara Slamet ini adalah orang pintar yang bisa menggandakan uang. Akhirnya korban yang meninggal dunia ini tertarik. Akhirnya BS ini mempertemukanlah saudara korban PO dengan Mbah Slamet. Nah, dari situlah akhirnya karena tertarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan. Pertama 20. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Jadi Aku gelem. Itu dipakai buat apa uangnya? dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya. Namun ternyata PO bukanlah satu-satunya korban yang dibunuh oleh TH. Senin siang, polisi kembali menemukan 10 mayat yang dikubur di kebun singkong milik tersangka. Lokasi kebun singkong ini berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. 10 mayat ini ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka dan masih ada yang setengah utuh. Mereka ditemukan di kedalaman tak lebih dari 1 meter. Terbongkarnya kasus pembunuhan berantai oleh TH alias Mbah Slamet ini kontan membuat warga Desa Balun, Banjarnegara kaget. Saya pernah lewat sini ada gundukan tanah, ada itu apa namanya itu langgaran kacang, tapi saya nggak tahu itu bahwa itu dalamnya ada mayat. Tapi nggak punya rasa curiga apa gitu ya? Nggak, cuma merinding aja. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman guna mencari adanya kemungkinan korban lain. Imam Amarwoto, Banjarnegara, Jawa Tengah. Puluhan remaja siswa sekolah berkonvoi sambil mengancam warga dengan panah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan jadi viral. Polisi menangkap 2 remaja dan menyita ketapel serta 3 anak panah. Masih dari Goa, polisi menangkap puluhan remaja anggota geng motor karena terlibat tawuran dengan geng motor lainnya sehingga meresahkan warga.
Penangkapan sejumlah pemuda pelaku tawuran ini dilakukan personil Reskrim Polres Goa di kawasan Jalan Yusuf Bauti, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa pada Senin malam. Mereka diringkus setelah aksi tawuran dengan geng motor lain di Jalan Manggarupi, Sungguh Minasa pada Minggu pagi jadi viral di media sosial. Kepada polisi, salah satu pelaku mengaku ia ikut tawuran lantaran temannya dianiaya geng motor lawan ketika kedua geng menggelar balap liar usai sahur di Jalan Manggarupi, Sungguh Minasa Minggu pagi. Saat kejadian, sejumlah warga keluar rumah dan menonton tawuran, sedangkan pengguna jalan terpaksa berputar arah untuk menghindari tawuran. Salah satu remaja pelaku tawuran sempat mencoba merebut ponsel seorang warga yang merekam keributan itu. Sejumlah rumah pun rusak akibat terkena lemparan batu. Dua remaja dilaporkan terluka di bagian kaki dan dada akibat terkena anak panah. Menurut Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar Nambu, hingga Selasa, polisi sudah menangkap 22 tersangka pelaku tawuran. Polisi masih mengejar puluhan tersangka lain. Masih di Kabupaten Goa, puluhan pelajar berkonvoi sambil mengancam warga dengan panah terekam kamera di Jalan Raya Macanda, Sungguh Minasa pada Selasa siang. Polisi kemudian mengejar para pelajar. Polisi menemukan ketapel dan 3 anak panah dari 2 remaja peserta konvoi. Selain itu, polisi menyita bendera geng motor. Dan tim Turjawali Sabara Polres Goa, Aibtu Murtala menyebut salah satu pelaku yang ditangkap diketahui merupakan alumnus dan ikut konvoi dari ajakan temannya. Kedua remaja ini ditahan di Mapolres Goa. Mereka dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Tim Liputan CNN Indonesia.